Dalam rangka mengantisipasi penyelundupan narkoba dan barang terlarang lain masuk ke dalam negeri, tugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang tiba di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Jumat 6 November 2015, petugas Bea Cukai Teluk Nibung mencurigai salah seorang penumpang yang baru tiba dari Malaysia. Berarti ada di awal kita bang, cuma lihat lidah kantongnya bang. Nah, ada di kita dia. Nah, semuanya apa ini? Semuanya juga kan? Enggak, sampai aja bang. Enggak. Petugas menduga pria ini telah bersentuhan langsung dengan narkoba. Ya, ini adalah proses untuk mendeteksi apakah seseorang itu pernah bersentuhan dengan narkotika. Ini berawal dari mungkin dari hasil analisa petugas ataupun hasil body tapping yang di depan tadi yang dekat X-ray. Mungkin seadanya mereka berpendapat harus diperdalam pemeriksaannya, jadi ya dilakukan salah satu caranya ya seperti ini. Tadi setelah dilakukan pendalaman secara alat ion scan ternyata tidak terdeteksi, jadi hasilnya negatif. Ya, jadi yang bersangkutan boleh kembali melanjutkan perjalanannya. Bapak dari mana, Pak? Nggak berangkat dari mana? Dari Portland ya. Bapak bawa apa aja nih, Pak? Sisir. Oh gitu, ya. Berapa banyak, Pak? 90 roll ya. Saat pemeriksaan, petugas mendapati seorang penumpang dengan barang bawaan melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Kepabeanan. Seperti aturan impor umumnya, jadi barang-barang Bapak ini kita kategorikan itu adalah barang-barang dagangan, sehingga nantinya kita akan mengenakan pungutan bea masuk dan pajak-pajak impor. Jadi nanti petugas kita akan menghitung lebih detail nanti Bapak ya. Silakan nanti dibayar ke bendahara kita. Ya Pak ya. Bapak udah tahu prosedurnya Pak ya? Ya Pak, silakan Pak ya. Ya, petugas kita setelah melakukan pemeriksaan ternyata kedapatan memang sisir. Ini kita memastikan jumlah dan jenisnya. Ya, sehingga nanti pejabat bea cukai kita, bendaharawan kita nanti menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar. Ini karena kategorinya barang dagangan, nanti perhitungannya dilakukan setelah melihat invoice bukti pembelian mereka, ataupun kalau mereka tidak punya invoice-nya, harganya akan ditetapkan oleh pejabat bea cukai. Nah, setelah dilakukan perhitungan segala bea masuk dan pajak-pajaknya, jadi total yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp956.000. Ya, Rp956.000. Ini bukti surat setoran pabean cukai dan pajak. Ini bukti penyetoran dari penumpang tadi yang dibayarkan kepada bendahara penerima kita. Jadi nanti bukti bayarnya yang lembar pertama kita kasihkan ke penumpang yang bersangkutan sebagai bukti dia telah melunasi pajak dalam rangka impor. Setelah membayar sejumlah bea masuk dan pajak barang impor, penumpang ini diperbolehkan melanjutkan perjalanan kembali oleh petugas. Paket kiriman dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui PT Pos Indonesia. Petugas berdasarkan kecurigaan dan analisa, mereka mencurigai satu kiriman pos yang berpotensi bahwa kiriman tersebut disusupi dengan barang yang terlarang.
ada kemungkinan besar bahwa barang itu adalah narkoba. Jadi kiriman tersebut kami sisihkan untuk nanti supaya pada saat pemeriksaan dilakukan pendampingan oleh petugas sehingga pemeriksaan bisa dilakukan lebih mendalam. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam tersebut, kedapatan bahwa kiriman tersebut berisi bonggol palem. Bonggol tersebut dilakukan X-ray ulang oleh kami untuk dianalisa lebih lanjut apakah ada kemungkinan bahwa di dalam bonggol tersebut terdapat penyembunyian narkoba. Good job, come on, Hector. Kita memanggil lagi K9 anjing pelacak untuk melakukan pengecekan ulang. Kemudian ternyata hasil pengecekan ulang menggunakan anjing pelacak responnya positif. Oke, dan tadi kita sanksinya sudah curigaan karena tampilan hampir sama dengan serupa hampir seperti apa yang pernah terjadi di dalam lilin itu. Ya. Jadi kita curiga sama sekali gitu kan. Ya. Berarti tadi kan tampilannya sama seperti yang Pakis tadi. Jadi kalau kita bongkar kan memang kita bongkarnya nggak istilahnya nggak ngawur, cuma berdasarkan analisa dari hasil X dari yang mirip ya tampilannya. Mirip sekali. Ya. Ternyata hasil pemeriksaan kedapatan bahwa bom tersebut negatif dan tidak berisi narkoba. Dan pemeriksaan tersebut tetap kita lakukan karena berdasarkan image X-ray maupun tampilan-tampilan lainnya mirip sekali dengan tampilan-tampilan yang pernah digunakan penyelundupan narkoba dengan menggunakan media lain, contohnya dengan media lilin. Dan pemeriksaan tersebut juga untuk memastikan bahwa tidak ada barang-barang terlarang terutama narkoba yang masuk ke Indonesia melalui jalur kiriman pos. Jadi apapun caranya kami terus berusaha mengembangkan kemampuan dan akan selalu lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman pos. Bisa dibuka, kita buka lihat dulu ini nanti ya. Kita dokumennya itu ada nggak dok? Ya. Ah? Iya surat ininya. Karantina coba lihat dulu. Sementara itu, petugas Balai Karantina Kementerian Pertanian mengamankan bawang merah yang didatangkan tanpa kelengkapan dokumen dari Malaysia. Petugas mendapati bawang merah tersebut di dalam truk yang baru saja keluar dari pelabuhan. Dari hasil tangkapan ini, petugas Balai Karantina berhasil mengamankan 8 ton bawang merah ilegal yang dibawa dari Malaysia. Inilah langkah teknisnya untuk pembakaran ilegal ini. Tapi ini kan sudah yang melalui SPDP, artinya tinggal menunggu yang P21 ini. Salah satu yang ilegal inilah supaya efek jarak kepada masyarakat itu ini yang kita lakukan dalam rangka mencegah media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina. Sanksinya jelas di pasal 31 ayat 1 tadi itu hukumannya 3 tahun, dendanya 150 juta. Inilah salah satu untuk mensosialisasikan supaya jangan ada lagi yang ilegal di daerah Labuan Batu ini, karena ini adalah bukan tempat pemasukan.